Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya semua hari ini? Apakah semuanya sehat-sehat saja? Sehat, Dokter. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Nah, anak-anak apakah sudah siap untuk memuji Tuhan? Saya sudah siap. Yes. Oke, kalau sudah siap, mari kita mempersiapkan hati kita menaikkan dulu satu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Apakah masih bersemangat? Nah, kalau masih bersemangat, kita masih mau memuji Tuhan ya. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami semua dapat berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami, berkati ibadah kami dari awal dan pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, mari kita menaikkan pujian lagi untuk memuji Tuhan dengan lagu Segala Puji Syukur. Mari kita bangkit dan kita saling bertepuk tangan, ikutin gerakan Lause ya. Sebab Kau yang layak dipuja.
masih semangat? Nah, semua masih semangat ya. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak dengan semangat ya, dengan serius dan mendengarkan apa yang diceritakan oleh guru. Oke, nah sebelumnya kita menaikkan satu lagu pujian Bulung Pipi. Ikuti gerakan Nause ya. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, mari bersama-sama kita tundukkan kepala, lipat tangan, kita tutup mata kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur dan terima kasih pada pagi hari ini. Sekali lagi Tuhan masih memimpin kami boleh bangun di pagi yang indah ini, kami boleh datang ke hadapan-Mu, memuji nama Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, saat ini kami sudah mau mendengarkan firman-Mu. Buka hati pikiran kami, buka telinga kami agar kami boleh bersungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, terus selamatkan yang hidup. Amin. Apakah anak-anak tahu bangunan apakah yang paling tinggi di dunia saat ini? Ayo, siapa yang tahu? Kita melihat bangunan sekolah kita saja sudah cukup tinggi, ada 3 atau 4 lantai, ya. Tapi ternyata itu belum cukup tinggi. Ada bangunan di seluruh dunia yang sangat-sangat tinggi. Baik itu Menara Pisa, Menara Eiffel yang sangat terkenal di Prancis, itu juga sudah cukup tinggi. Tetapi sekarang banyak negara-negara di dunia, mereka juga berlomba-lomba untuk membangun menara bangunan yang sangat tinggi. Nah, semua rangkum ada 3 bangunan yang saat ini tertinggi di dunia. Nah, yang pertama adalah Shanghai Tower yang berada di Shanghai, China, yang tingginya 632 meter. Wah, bayangin anak-anak, 632 meter itu sangat-sangat tinggi sekali, ya. Orang-orang sekarang Tuhan berikan pengetahuan yang sangat hebat, teknologi yang canggih. Mereka bisa membuat bangunan yang sangat tinggi, sangat megah, dan sangat hebat. Nah, yang bangunan kedua tertinggi dunia terdapat di Jepang, yaitu Tokyo Skytree yang tingginya mencapai 634 meter. Bayangin, menara ini bahkan sampai ke awan-awan. Nah, dan saat ini yang paling tinggi di dunia adalah menara atau bangunan Burj Khalifa yang berada di Dubai, Arab Saudi. Anak-anak tahu tingginya berapa? 830 meter. Di dalam bangunan ini terdapat berbagai fasilitas mewah. Ada hotel, apartemen, dan lain sebagainya. Hebat sekali bukan? Nah, di Alkitab, orang-orang dulu juga pernah membangun suatu menara yang sangat tinggi. Anak-anak tahu?
Nah, mari kita sama-sama baca di Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Cerita tentang Menara Babel. Pada saat Nabi Nuh setelah keluar dari Bahtera bersama keluarganya dan beserta dengan seluruh hewan-hewan yang ada di dalam Bahtera, Tuhan berfirman kepada Nuh untuk bertambah banyak. Nah, mulai dari saat itu manusia di bumi itu semakin bertambah banyak, semakin banyak, semakin banyak, ya. Nah, pada saat itu hanya ada satu bahasa yang ada di bumi. Jadi mereka semuanya saling mengerti apa yang dibicarakan karena hanya menggunakan satu bahasa. Tidak seperti sekarang ini ya. Di dunia itu banyak sekali bahasa. Jangankan di dunia, di Indonesia saja begitu banyak sekali. Nah, kalau seandainya Lause berbicara dalam bahasa Jepang, apakah anak-anak mengerti? Ohayou gozaimasu. Apakah anak-anak mengerti? Tidak. Demikian juga kalau anak-anak, seandainya anak-anak berbahasa Korea dengan semu juga bingung. Karena semu juga tidak mengerti. Begitulah banyaknya bahasa yang ada di dunia pada saat ini. Nah, pada zaman dahulu di bumi, mereka berbicara dengan satu bahasa. Suatu kali mereka pergi ke arah timur dan mereka mencobai tanah Sineam. Dan mereka melihat, wah, tanah itu baik, dan mereka mendirikan rumah dan mereka menetap di sana. Nah, suatu hari mereka bersama-sama berkumpul. Mereka berencana membangun kota dan juga membangun menara sampai ke langit tingginya. Karena mereka ingin mempunyai nama yang terkenal supaya orang-orang memuji kehebatan mereka dan supaya mereka tidak tersebar ke seluruh dunia. Nah, mulai dari hari itu bekerja samalah semua orang, ya, baik laki-laki maupun perempuan, mereka semua bekerja sama membuat batu bata, mengangkut batu bata, mengangkut air. Dan pada zaman dahulu membuat batu bata itu tidak mudah. Tidak seperti sekarang ini, teknologi sudah semakin canggih. Sudah bisa diciptakan mesin-mesin yang bisa membantu pekerjaan manusia. Tapi pada zaman dahulu belum ada. Semua dilakukan secara manual, dilakukan dengan kedua tangan sendiri. Manusia membuatnya sendiri. Tetapi mereka bekerja sama dengan baik. Perlahan-lahan, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Akhirnya dasar menara sudah siap. Perlahan-lahan sudah sampai setengah menara. Wah, menara itu ternyata sudah hampir selesai. Mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Tetapi Tuhan melihat kota tersebut. Tuhan melihat pembuatan menara tersebut. Tuhan tidak menyukainya. Mengapa Tuhan tidak menyukainya? Karena Tuhan melihat apa yang mereka perbuat itu untuk menunjukkan kehebatan mereka, bukan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, padahal Tuhan ingin manusia menyebar sampai ke seluruh bumi. Penuhilah bumi seperti perintah Tuhan kepada Adam sebelumnya. Nah, kemudian Tuhan menghukum mereka. Dengan cara apa? Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Yang sebelumnya cuma berbicara satu bahasa, sekarang mereka semua berbicara banyak bahasa. Sehingga sekarang mereka saling tidak mengerti apa yang dibicarakan. A dengan B tidak mengerti apa yang dibicarakan. B dengan C juga tidak mengerti apa yang mereka katakan. Nah, kalau mereka saling tidak mengerti, bagaimana bisa membangun menara? Akhirnya mereka berhenti membangun menara tersebut. Nah,
akhirnya pembangunan menara tersebut tidak bisa dilanjutkan. Apa yang mereka lakukan selanjutnya? Nah, akhirnya mereka masing-masing pergi ke tempat yang berbeda-beda. Mereka semua tersebar sampai ke seluruh bumi. Nah, itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Sejak peristiwa itu, maka sekarang kita jumpai banyak bahasa dan juga banyak bangsa yang berbeda-beda. Nah, dari cerita Menara Babel ini, kita mengetahui bahwa setiap perbedaan yang ada di dalam diri kita masing-masing itu adalah dari Tuhan. Nah, coba kita lihat wajah kita masing-masing. Apakah ada yang sama? Tentu saja berbeda. Meskipun saudara kembar tentu saja memiliki kemiripan, tetapi juga tidak serupa 100%. Mungkin ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang pendek. Nah, kita juga lihat sekeliling kita. Tuhan juga menciptakan bunga-bunga yang beraneka ragam, pohon yang berbeda-beda yang bisa menghasilkan buah yang berbeda-beda. Karena Tuhanlah yang menciptakan semua perbedaan itu. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus berteman dengan siapa saja. Jangan suka pilih teman. Pilih teman yang kalau dia baik dengan saya mau berteman dengan dia. Kalau dia jahat dengan saya, atau dia tidak sama, dia tidak pintar, saya tidak mau berteman dengan dia. Tidak boleh seperti itu. Kita harus berteman dengan siapa saja. Dengan adanya perbedaan itu, semuanya menjadikan keanekaragaman yang begitu indah. Meskipun kita berbeda-beda, namun kita harus saling menyayangi dan saling menghormati satu dengan yang lainnya. Karena Tuhan sendiri telah begitu sayang, begitu mengasihi kita semua. Nah, anak-anak, mari kita sama-sama membaca nats Alkitab kita pada hari ini. Nats Alkitab kita diambil dari Matius pasal 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi ya, Matius pasal 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, untuk tugas hari ini adalah mudah saja. Kita membuat foto. Foto apa? Apa cerita semua hari ini? Tentang membangun menara. Nah, kita juga di rumah buatlah menara. Dari apa dan bagaimana caranya? Lihat contoh foto yang ada di samping ini. Nah, masing-masing kita membuat menara dengan benda apa saja yang ada di rumah kita. Tidak usah pergi keluar untuk membeli. Ya, kita bisa membuat dari kotak pensil, kotak makan, atau benda-benda lainnya. Kreasi kita masing-masing. Setelah kita sudah selesai membuatnya, fotolah bersama dengan menara yang telah kita buat. Usahakan kita buat 5 tingkat ya. Nah, kirim ke WA Semu selambat-lambatnya hari ini pukul 8 malam. Oke, Semu tunggu ya. Berikut ini juga akan ditampilkan foto pemenang kuis sekolah minggu dari bulan Mei sampai Juli beserta dengan hadiah juga untuk pemenang kuis bulan Agustus. Selamat ya.伤心，走过泪水，让每一颗
心再次飞起来，用你的心伸出你手，让每个灵魂再次活过来，让爱走动，让你的爱化成希望的种子，随风扬起，编织美丽的梦。让爱走动，让你的爱化成温暖的拥抱，绽放阳光，编织神所造的梦。 Bagi untuk anak-anak yang belum mendapatkan hadiah, ikutilah terus ibadah sekolah minggu setiap minggunya pukul 8 pagi. Ibadah sekolah minggu setiap minggu tentu saja Lause akan memberikan kuis, tugas atau tantangan. Nah, bagi anak-anak yang bisa menjawab dan menjawab dengan tepat dan bagus, tentu saja akan menjadi pemenang dan akan mendapatkan hadiah. Oke, tunggu ya untuk anak-anak yang belum mengikuti kuis. Undang semua anak-anak untuk boleh ikut bersama-sama mengikuti kuis sekolah minggu. Nah, tetap semangat. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.